Publik sedang menyoroti kinerja Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik 10 hari. Pasalnya, puluhan koruptor ditangkap seusai Prabowo resmi menjabat menjadi presiden. Lantas inilah deretan koruptor yang ditangkap dalam kurun waktu 10 hari. Akun media sosial Gerindra turut memposting ulang berita terkait deretan koruptor yang ditangkap seusai Prabowo menjadi presiden. 1. PT Aset Pasifik. Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap pejabat PT Aset Pasifik dan Darmes Plantation sebagai kasus dugaan TPPU yang melibatkan PT Duta Palma Group. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut para saksi diantaranya Direktur PT Aset Pasifik berinisial PAK, Direktur Utama PT Darmes berinisial Tentang, serta ISW dari pihak swasta. 2. Kasus Ronald Tanur. Diketahui 3 hakim pengadilan negeri, PN, Surabaya terjaring OTT pada Rabu 23 Oktober. Ketiga hakim ditangkap karena dugaan suap dalam kasus pembebasan Ronald Tanur. 3. Pegawai Menteri Pertanian terima suap. Mentan Amran mencopot 3 pejabat eselon 2 dan 3 yang terbukti menerima suap mencapai 10 miliar rupiah. Pencopotan ini dilakukan hanya dalam hitungan menit. Saat ini, pelaku sedang diperiksa oleh Itjen Kementan guna mengetahui adanya indikasi dari pihak lain. 4. Korupsi Tol Padang Pekanbaru. Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, BPN, Sumatera Barat, SF ditetapkan sebagai tersangka. Adapun SF menjadi tersangka dalam kasus korupsi ganti rugi lahan untuk pembangunan Tol Padang Pekanbaru. 5. Korupsi Jembatan Timbang Pontianak. 4 tersangka dalam kasus Jembatan Timbang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kalbar, resmi ditahan pada 21 Oktober 2024. Keempat tersangka diduga terlibat pidana korupsi pada proyek pembangunan gedung Jembatan Timbang Pontianak. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar 1,4 miliar rupiah. 6. Korupsi impor gula. Terbaru, Kejaksaan Agung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016. Tom Lembong berperan memberikan izin impor 105.000 ton gula mentah. Pemberian izin ini disebut tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.